لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله بأزواجه وذريته وأهل بيته خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وسم بهذه الولاية صلى الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولوالدي آمين. قال مؤلف رحمه الله ونفعنا في دارين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هذا فصل utawi iki kono fasal suci alam ngamruhono sapa surah nestene kelakon nomor sya'an kama yustahabu kaya oleh iku kama yustahabu kaya oleh dan sunahaken apa adzikru zikr kama yustahabu kaya oleh dan sunahake apa adzikru zikir yustahabu monggo dan sunahaken apa aljulusu lungguh yustahabu monggo dan sunahake iku yustahabu dan sunaken apa al-julus lungguh fi halqi ahlihi fi halaqi ahli dalam kalangane ahli zikir. Sebagaimana disunahkannya zikir, maka disunahkan pula duduk bersama orang-orang yang ahli zikir. Duduk di majelisnya orang ahli zikir. Tidak cuma hanya disunahkan zikir, tetapi juga disunahkan duduk bersama orang-orang yang ahli zikir. Tentunya duduk di majelis zikir, yaitu di majelis ilmu, majelis ta'lim yang mengajarkan tentang halal dan haram, menjelaskan tentang masalah hukum-hukum Allah. Waqad tadhaharat lan teman-teman waqata doharat lan teman-teman tulung-tulungan apa al-adillatu piro-piro dalil ala dzalika ing atase mengkono-mengkono istahab al-julus. Waqata doharat lan teman-teman tulung-tulungan utawa apa jenenge saling menampakkan. Maka teman-teman saling tolong-tolongan apa adillatu piro-piro dalil ala dzalika ing atase mengkono yustahabu al-julus. Wasaturadu wasatarudu lan bakal tumeka apa adillah fi mawadhi'iha dalam piro-piro panggonane adillah insya'a lamun kersa sapa Allah taala alimul mustallah. Jadi banyak dalil yang menyatakan tentang masalah disunahkannya duduk bersama dengan orang-orang yang ahli zikir, duduk di kalangannya di majelis zikir. Wa yakfi lan cukup bidzalika ing dalem mengkono yustahabu al-julus. Apa hadis Ibni Umar, hadis Ibnu Umar. Dan cukup di dalam masalah disunahkannya duduk di kalangannya ahli zikir, yaitu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an qala ngendika sapa Ibnu Umar qala ngendika sapa Rasulullah jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum ari kalane liwatan sapa sira kabeh biryadil jannati kelawan pertamanan surga. Ketika kalian melewati pertemanan surga farta'u mongko mangono sira mambira sira nalikane nyong sampean kabeh melewati sebuah pertemanan surga maka singgahlah di pertemanan itu. Qalu takon sapa sahabat wa ma iku apa riyadul jannati utawi pertemanan surga. Wa malan iku apa riyadul jannati utawi pertemanan surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, apa itu pertemanan surga wahai Rasulullah? Qala jawab sapa kanjeng Nabi, halaquz zikri utawi pertemanan surga iku kalangan ilmu. Jadi yang dinamakan pertemanan surga adalah golongan atau sekelompok
atau kumpulan ahli zikir, segolongan kumpulan orang-orang yang mencari ilmu, jam'iyah, majelis ta'lim dan sebagainya, itu bagian daripada Riyadul Jannah, yaitu pertamanan dari beberapa pertamanannya. Hanya ketika kita melewati sebuah pengajian, sebuah kajian ya, tentang masalah hukum Allah, maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk singgah pada tempat tersebut. Fa inna lillahi muslimu tetap kadune Gusti Allah taala alimaha luwur Gusti Allah sayyaratun utawi pira-pira malaikat kang lumaku. Sayyaratin utawi pira-pira malaikat kang lumaku minal malaikati saking malaikat yatlubuna kang padha nyuprih, padha luru sapa malaikat halaqat dzikri ing kalangan ilmu. Jadi maka sesungguhnya Allah itu mempunyai para malaikat yang berjalan terus untuk mencari kumpulan ahli ilmu, kumpulan orang-orang yang mau mencari ilmu. Maka ketika ada majelis ta'lim, ada majelis zikir, ada majelis ilmu, maka kemudian malaikat itu singgah di tempat itu dan kemudian mereka ikut bersama-sama orang-orang yang sedang mencari ilmu. Faida atau mengkari kalane teko sopo. Faida atau mengkari kalane teko sopo sayaroh alaihi mengatasi halakut dzikri hafu mongko ngubengi sopo sayarat bihim kelawan ahlu zikri. Apa nyong sampean kabeh nang majelis zikir dikepung dengan malaikat-malaikat yang membawa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kotori majelis zikir dengan arena politik, dengan masalah politik, dengan masalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, saling caci maki, saling menghina, tidak boleh. Kalau isinya sudah menghina, sudah mencaci maki, maka kemudian malaikatnya malaikatnya akan pulang, diganti dengan malaikat azab. Maka ini yang penting adalah menjaga majelis zikir, menjaga majelis ilmu, jangan sampai dikuasai oleh malaikat-malaikat yang membawa azabnya Allah, bukan membawa rahmatnya Allah. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu itu diisi saling menghina, saling menghujat, saling mencaci maki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa rawaina lan riwayataken sapa ingsun wa rawaina kita sapa ingsun bi Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim an Muawiyah tasangga Muawiyah radhiyallahu anhu sunne Muawiyah kolang itu sapa Muawiyah kharaja miyos pati metu keluar sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga rahmat adil sapa Allah ing atas kanjeng Nabi. Assalamu alaikum muga maring keselamatan sapa Allah ing kanjeng Nabi. Allah halqatin ing atas kalangan min ashabihi saking pira-pira sahabat kanjeng Nabi. Faqala jadi kanjeng Nabi keluar dari kalangan kumpulan para sahabat, keluar untuk menuju kepada perkumpulannya para sahabat. Faqala lah ketika sampai kepada kumpulannya para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, ma ajlasakum ma iku opo lama utai apa iku ajlasa nglungguhaken apa makum misra kabeh, apakah yang membuat kalian duduk di sini, tujuannya apa sampean lungguh bareng duduk bersama di sini. Qalu mongko jawab sapa sahabat, jalasna lungguh sapa kita
nadzkuru hale eling sapa kita Allah ing Gusti Allah taala alim Gusti Allah wa nahmaduhu lan muji sapa kita ing Allah. Saya duduk di sini adalah untuk ingat kepada Allah dan muji kepada Allah. Wa nahmadu lan muji sapa ing Allah alama hadana ing atase yen to nuduhaken sapa Allah na ing kita lil islami maring Islam. Alama hadana ing atase yen to nuduhaken sapa Allah na ing kita lil islami maring Islam. Waman lan wong fi ku tetep ing atase alama ing atase barang hada kan nuduhaken apa mana ing kita lil islami maring Islam. Alama ing atase perkara hada kan nuduhaken apa mana ing kita lil islami maring Islam. Waman lan paring anugrah sapa Allah bi kelawan ma'alaina ing atase kita. Dan kita memuji Allah atas sesuatu yang menunjukkan kita ke dalam agama Islam. Jadi alhamdulillah yang sampean kabeh ditunjukkan kepada Islam sehingga kita menjadi seorang muslim. Dan Allah memberikan anugerah sebab perkara itu kepada kita. Jadi kita memperoleh anugerah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebab perkara itu, yaitu perkara yang mendudukkan kita, perkara yang menjadikan kita sebagai seorang muslim. Walaupun kita itu muslimnya adalah muslim keturunan, tetapi ketika kita suka belajar, kita mau mengaji, berarti kita mensyukuri, kita memuji terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi muslim. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah, ma ajlasakum ora ana toh orang nglungguhaken. Ma ajlasakum ana to orang nglungguhaken kum ing sira kabeh apa iladzaka kejaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ajlasakum ana to orang nglungguhaken kum ing sira kabeh apa iladzaka kejaba mengkono. Nadzkurullah. Demi Allah, apakah tidak mendudukkan kalian semua kecuali ingat kepada Allah. Jadi adakah sesuatu yang menyebabkan kalian mengingat kepada Allah, ya, sesuatu yang menyebabkan kalian duduk di majelis ini selain karena Allah, untuk Allah tidak. Jadi yang sampean kabeh lungguh nang kene yaitu ada dengan tujuan yaitu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golekmu kan menjadi wong sing ngerti, menjadi wong sing mengetahui sakjatine menungso, mengerti kedudukan kita sebagai seorang hamba dan mengerti Tuhannya. Qalu jawab sahabat ma ajlasana orang nglungguhaken na ing kita. Ma ajlasana orang nglungguhaken na ing kita sapa apa iladzaka kejaba mengkono nadzrullah. Tidak mendudukkan kami kecuali kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan, ya, mending wong gelem tunggu nang majelis walaupun masih belum maksimal, ya, masih suka bercanda gurau, suka belum fokus dalam
Nah, termasuk untung daripada sama sekali tidak mau duduk di majelis zikir. Maka lebih baik duduk di majelis zikir. Nanti lama kelamaan insya Allah akan menjadi cinta kepada majelis zikir. Qala tiga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iling-iling ini soto ningsun iku lam astahlifkum ora sumpah sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ini iku alam astahlifkum ora sumpah sapa ingsun kum ing sira kabeh tuhmatan krana nyono Allah lakum kanggo sira kabeh. Ingatlah, sesungguhnya saya tidak menyumpahi kalian karena berprasangka atau karena berprasangka buruk kepada orang, tidak. Jadi sungguh saya tidak bersumpah atau menyumpahi kalian karena berprasangka buruk terhadap kalian, tetapi malaikat Jibril itu mendatangi saya dan mereka, yaitu Jibril itu mengabarkan kepada saya. Jadi kenapa Rasulullah mengetahui? Karena ada yang memberikan tahu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Walakin tabin sedune kelakuane ku ata tekoni ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Fa akhbara monggo awe habar sapa Jibril ing ingsun. Fa akhbara monggo awe habar sapa Jibril ni ing ingsun anna Allah sunne Gusti Allah taala halim seku yubahi pamer sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikata ing para malaikat. Jadi yang memberikan tahu saya adalah Jibril yang datang kepadaku untuk memberikan kabar kepadaku. Sesungguhnya Allah itu memamerkan kepada kalian para malaikat, di mana ketika ada perkumpulan majelis zikir, perkumpulan istighosah, perkumpulan untuk mencari ilmu, maka di situ Allah akan menurunkan para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lang kebela ke sobo kita fi sahih muslimin dalam kitab sahih muslim edon alimana an Nabi Sa'id al-Khudri sangka Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu abi wayata an Nabi radhiyallahu anhuma annahuma ing satune abi Sa'id al-Khudri lan Nabi Hurairah iku syaita nakseni sapa Abi Sa'id al-Khudri lan Nabi Hurairah. Ya, syaidah berarti alifnya alif tasniyah. Ya, bermakna dua. Berarti yang menyaksikan adalah dua orang, rupanya siapa? Rupanya Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Hurairah, itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti fi'il madhi bentuk kedua, Sayyidah Syahidah, berarti katakannya adalah huma ala Rasulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ustune kanjeng Nabi kala ngendika sapa kanjeng Nabi la yaqutu ora lungguh sapa kaum yadzukuruna kang padha eling sapa kaum yadzukuruna kang padha eling sapa kaum Allah Gusti Allah taala halim Gusti Allah illa haffajhum kejaba ngubengi hum ing kaum sapa al malaikatu para malaikat. Jadi kata Rasulullah mengatakan bahwa kaum tidak duduk untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat itu mengelilinginya. Jadi ketika nyong sampean kabeh luru ilmu, ketika belum ngaji nggih, Gusti Allah menurunkan malaikat ngubengi nyong sampean kabeh wa ghasyiyat lan ngrunggebi
hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmah wa ghasyiyatuhum lan ngrunggepi hum ing kaum apa ar-rahmat rahmah, dan Allah Ta'ala akan mengelilingi majlis itu dengan rahmatnya Allah. Lan dilalati paringi barokah wong sinau diparingi barokah sing gelem thalabul ilmi, gelem ngaji, gelem lungguh nang majelis taklim, majelis ilmu, ya diparingi rahmat dening Gusti Allah. Sebab apa? Majelis itu dipenuhi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat lan temurun alai mengatasi kaum apa as-sakinatu, rasa anteng. Diwehi atine menjadi hati yang tenang, pikirannya tenang, sebab dipenuhi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarolan nutur hum ing kaum sapa Allah. Wa dzakarolan nutur hum ing kaum sapa Allah ta'ala halimal Gusti Allah fiman ing dalam malaikat indahu ka ono ing tetep sandinge fiman ing dalam malaikat indahu kang tetep ono sandinge Gusti Allah. Lan Allah menyebutkan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Beruntung sekali orang yang mau menghadiri majelis zikir, mau menghadiri majelis taklim, mau menghadiri majelis ilmu. Faslun hadza faslun. Az-zikru utawi zikir iku yakunu ana apa zikir iku bil qalbi kelawan hati. Jadi zikir itu ada kalanya dengan menggunakan hati dan ada yang menggunakan lisan. Az-zikru utawi zikir iku yakunu ana apa zikir iku bil qalbi kelawan hati wa yakunu lan kadang ana apa zikir iku bil lisani kelawan lisan. Ana kalane ada kalanya zikir menggunakan hati dan ada kalanya zikir dengan menggunakan lisan. Wal afdalu tekang li utama, lan sing li utama. Nah, mana yang lebih utama? Antara zikir menggunakan hati dengan zikir yang menggunakan lisan. Wal afdalu tekang li utama minu saking zikir iku ma zikir kana ka ono apa ma iku bil qalbi kelawan hati. Wa afdalu bakang utama minu saking zikir iku ma zikir kana kang ono apa ma iku bil qalbi kelawan ati wal lisan ya lisan jami'an hale sakabehane. Jadi yang lebih utama adalah zikir dengan menggunakan hati dan menggunakan lisan. Jadi lisane zikir, hatinya juga ingat kepada Allah. Kebanyakan seperti orang awam ya seperti kita kebanyakan lisannya berzikir tetapi hatinya tidak berzikir. Lisannya ngomong Allah subhanallah alhamdulillah tetapi hatinya jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Jadi hatinya tidak ingat pada Allah, cuma hanya lisannya yang berzikir kepada Allah. Fa ini kita soro mongko lamun ngalap cukup sapa wong. Fa tasara mengolamun ngalap cukup sapa wong ala hadihima ing atase salah sijine qalbin walisan. Ala hadihima ing atase salah sijine qalbun walisanun fal qalbu monggo tawi ati ku afdhalu luwih utama. Nek kok kepengin kringkes di antara salah satu itu yaitu dengan menggunakan hati dan menggunakan lisan, maka zikir dengan menggunakan hati itu lebih utama daripada zikir dengan menggunakan lisan ya. Jadi atine selalu eling emut maring Gusti Allah. Jangan sampai hati kita kosong dari Allah. Maka latihan atine nyo sampean kabeh latihan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumalayam bagi mengkonuli ora prayoga. Sumalayam bagi mengkonuli ora prayoga apa ayat terukayan to ninggal sapa wong azzikra ing zikir. Sumalayam bagi mengkonuli ora prayoga ora pantes. Tidak sepatutnya apa ayat terukayan to ninggal sapa wong azzikra ing zikir bil lisani kelawan lisan. Ma'al qalbi sartane ati khaufan krana wedi
Khaufan krana wedi min ayyudzanna saking yen to den nyono min ayyudzanna saking yen to den nyono bihi kelawan wong apa arya pamer. Maka tidak sepantasnya seseorang meninggalkan zikir dengan menggunakan lisan dan hatinya karena takut disangka pamer. Tidak masalah. Jadi kenapa kalau pertama kemudian pamer hal yang wajar, tetapi walaupun pamer kalau dilakukan dengan secara kontinu, secara berkesinambungan terus menerus, maka lama kelamaan menjadi ikhlas. Maka tahap awal, tahap pertama ketika kita melakukan sebuah ibadah kemudian dihinggapi rasa pamer itu hal yang wajar manusiawi. Nah masalah namanya juga adalah tahap tapi kemudian ketika ada orang yang mengatakan itu jangan, kemudian kita putus asa kemudian meninggal. Kenapa? Percuma dikiranya pamer, tidak usah, tidak masalah. Yang penting dilakukan secara istiqomah, secara kontinu. Bal yadhkuru balik iling sapa wong. Bal yadhkuru balik iling sapa wong bihima kelawan qalbun wa lisanun jami'an alisa kabehane. Wa yaqsudu lan sapa wong Ayak sudulan nejo sapa wong kelawan zikir wajhallahi ing zate Gusti Allah, tetapi kita berzikir dengan menggunakan hati dan lisan kita dan menyengaja untuk mendapatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh mau dilandasi karena Allah, zikir ya karena Allah, ngaji karena Allah, ibadah karena Allah. Itu maka harus latihan. Ya, latihan. Insyaallah kalau terbiasa dengan hal itu, maka lama kelamaan akan tumbuh di dalam diri kita rasa keikhlasan. Waqad qadim lalan teman-teman dinginakan sapa kita. Waqad qadim lalan teman-teman dinginakan sapa kita. An Fudail bin Iyad, sangka Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sing mikine tadinya seorang preman, ya, seorang pemimpin preman, tapi kemudian taubat. Kayak ceritanya Sunan Kalijogo. Ya Allah, tadinya seorang pemimpin preman yang luar biasa, sanggen hebatnya Fudail bin Iyad. Apabila ada sekelompok gerombolan pedagang itu ketika didatangi Fudail langsung gemeter, ketakutan, saking hebatnya Fudail bin Iyad. Lah suatu ketika dia itu mencintai seseorang, lah saking cintanya beliau itu nginjen bahasa apa nginjen apa? Nginjen apa? Apa jenenge? Ya, ngarane melihat atau nginjen baca enggak nginjen ya. Dinjen ternyata pacarnya perempuan yang dicintai ternyata masih membaca Al-Qur'an. Barang tinjan semua Quran semua alam ya in ladina antasyaqulu bi dzikrillah. Apakah belum masanya hatimu untuk berzikir kepada Allah? Akhirnya apa? Jadi tobat. Kapan yang tobat ya Allah? Kapan yang eling mari Gusti Allah ya jadi tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tarkal amali, setune ninggal ngamal di ajli nasi. Ini ngendikane siapa? Ngendikane Fudail bin Iyad. Ya. Inna tarakal amali, sak temene ninggal ngamal li ajli nasi krono arai menungso iku riya.
Jadi sesungguhnya meninggalkan perbuatan karena manusia itu berarti ria. Ya, jadi meninggalkan karena manusia ya ria, melakukan karena manusia ya ria. Maka apa? Dibiasakan supaya jangan sampai ria. Jadi melaksanakan zikir, melaksanakan ibadah secara kontinu, secara terus, secara berkesinambungan. Ya, jangan sampai ketika ada orang, misalnya kita dikit pakai tasbih, ketika ada orang disembunyikan tasbihnya, ketika tidak ada orang ditampakkan tasbihnya, itu berarti kan sama juga. Berarti menyembunyikan tasbihnya itu karena ada orang, bukan karena Allah. Maka itu bagian dari riya. Maka meninggalkan amal karena manusia itu juga termasuk riya. Falau fataha monggo lamun buka sapa al insanu menungso. Falau fataha monggo lamun buka sapa al insanu menungso. Alai ngatasi awake insan baba mulahadzatin nasi ing lawange nglirik menungso. Baba mulahadzatin nasi ing lawang nglirik menungso. Wal ikhtirazu utawi karkso. Wal ikhtirazu lan karkso. Wal ikhtiraz lan karkso min tatarruki dzununihim. Saking anyar tekane penyonone nas. Minta torruki dununiyim saking anyar tekane piro-piro penyonone nas al batilati kang batil ikula apa nggih ikula angsatu yakti kabuntoni ikula angsatu yakti ikula angsada yakti kabuntoni alaihi ngatasé insan apa aksaru abwabil khairi luwi ake piro-piro lawange kebaikan. Jadi ketika manusia itu membuka pintu apa melihatnya manusia dan menjaga dari prasangka yang batil, maka justru akan menutup pintu kebaikan. Ketika nyosaman KBG men murni karena Allah kemudian kita meninggalkan itu ya maka akan menutup pintu kebaikan itu. Maka tetap dilaksanakan ya. Kalau pertama misalnya kok ria tidak masalah, tapi insya Allah lama kelamaan akan menjadi ikhlas, tidak masalah. Wadhoya ala niyaniake lan niyaniaken sapa insan al nafsi ngatasi awak dhewe insan sayaning sewiji-wiji aziman kang agung. Wadhoya ala niyaniaken sapa insan ala nafsi ngatasi awak dhewe insan sayaning sewiji-wiji aziman kang agung mimuhimatid dini saking piro-piro pentingi agama. Walisalan ora ana badha iki fatu iku torikul arifina dalane piro-piro wong kang ma'rifat maring Gusti Allah. Walaupun itu dan menyia-nyiakan sesuatu yang besar atas dirinya dari beberapa perkara pentingnya agama, itu bukan termasuk jalannya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Dan jangan sampai kemudian kita meninggalkan amal karena takut riya, kemudian sampai menutup kebaikan. Tetap lakukan ibadah itu walaupun pertama kali diliputi dengan rasa riya, tapi insya Allah
lama kelamaan akan menjadi ikhlas. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.